Manusia sudah lama tinggal di bumi. Bahkan populasi manusia sudah memenuhi hampir seluruh penjuru bumi. Karena hal itulah bumi semakin tidak layak untuk ditinggali. Sebab tidak sedikit dari manusia yang jumlahnya banyak itu perlahan-lahan merusak ekosistem bumi. Mereka bertindak seenaknya, melakukan hal yang dapat merusak lingkungan, bahkan keindahan alam sekitar. Jadi beberapa ilmuwan yang mempercayai perlahan-lahan bumi akan hancur, berusaha mencari planet baru untuk menyelamatkan bumi serta umat manusia. Mereka mengirim antariksawan ke planet yang baru mereka temukan. Planet itu bernama Titan. Planet Titan memiliki metana yang begitu berlimpah, yang bisa digunakan untuk menyelamatkan bumi serta umat manusia. Namun, selama perjalanan menuju planet itu, banyak tantangan, pengorbanan, dan pengkhianatan yang harus dirasakan oleh antariksawan itu. Di film ini juga ada plot twist yang akan membuatmu kaget. Nah, jika kamu penasaran dengan isi filmnya, yuk langsung tonton saja pembahasan filmnya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan filmnya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe channel ini, dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, agar aku selalu bersemangat membuat kamu bernostalgia. Di pembukaan film, kita diperlihatkan sang pemeran utama yang bernama John. Dia baru saja melakukan hibernasi di pesawat luar angkasa bernama Odyssey 1. Pesawat itu sedang membawanya menuju ke planet baru yang bernama Titan. Tiba-tiba muncul sang kapten yang bernama Frank, menyuruhnya mandi dan langsung mengoperasikan sistem yang ada. Bukan itu saja, rupanya dia juga memiliki rekan sebagai co-pilot yang bernama Ness. Kemudian sang kapten menyuruh John untuk memperlihatkan panggilan telepon dari markas yang berada di Austin, Texas. Ternyata di markas akan libur Natal dan Tahun Baru, jadi markas menyuruh mereka memperhatikan dan mengabari mereka tentang detail-detail apa saja yang terjadi selama perjalanan. Setelah itu John langsung memeriksa apakah ada yang menghubunginya, ternyata tidak ada. Lalu dia mengingat pasangannya yang berada di bumi. Dia sangat merindukannya, namun dia berada jauh di luar angkasa. Kemudian rekannya Ness menyuruh John memperbaiki radio atas perintah kapten. Dia langsung melakukannya. Setelah itu dia mencoba berkomunikasi dengan markas pusat di Austin, namun tidak terhubung oleh siapapun. Tiba-tiba dia mengingat pertemuan pertamanya dengan pasangannya bernama Zoe Morgan. Zoe bertugas sebagai tim ATS. Dari situlah kedekatan antara John dan Zoe dimulai. Kemudian scene berganti ke John yang mengirim pesan ke markas pusat agar mereka mengetahui bahwa mereka yang sedang berada di pesawat Odyssey 1 baik-baik saja. Setelah itu John kembali tidur selama 90 hari di kapsul hibernasi. Kemudian kita diperlihatkan pertemuan kedua John dengan Zoe. Mereka akan menonton penjelasan mengenai alasan kenapa harus pergi ke planet Titan, padahal planet itu jauh sekali. Para ilmuwan NASA sengaja berusaha menuju planet Titan agar bisa mendapatkan persediaan metana yang begitu berlimpah. Dari persediaan metana itulah bumi beserta umat manusia bisa diselamatkan. Namun ada cara yang cukup sulit untuk menuju ke Titan, yaitu dengan memanfaatkan kecepatan orbit planet Jupiter ke matahari. Karena Jupiter mengorbit matahari dengan kecepatan 29.000 mile. Wow. Setelah itu scene berganti di saat John terbangun dari hibernasinya. Setelah terbangun, dia seperti orang kelelahan dikarenakan efek samping dari obat hibernasi yang dimasukkan ke tubuh John agar dapat tidur lelap dengan waktu yang sudah ditentukan. Lalu John melakukan aktivitas fisik. Kemudian dia mengecek seluruh persediaan. Namun tiba-tiba dia mendengar suara Zoe memanggil dirinya. Dia pun langsung mengeceknya. Tapi tidak terlihat tanda-tanda kehidupan di sana. Lalu tiba-tiba pesawat bergetar sangat kencang, seperti terjadi gempa yang begitu kuat. Setelah getaran itu berakhir, John memeriksa keadaan pesawat. Ternyata ada salah satu panel yang murnya terlepas akibat getaran kencang tadi. Di saat dia ingin mengecek panel tersebut, dia malah tertimpa panel itu hingga dia pingsan. Setelah siuman, John beserta kapten dan rekannya memeriksa bagian mesin pesawat. Ditemukan banyak bagian yang telah remuk akibat getaran tadi. Setelah itu mereka memeriksa apa yang menyebabkan getaran kencang tadi lewat sistem. Akan tetapi anehnya sistem tidak menunjukkan apa-apa. Ness, John, dan kapten tidak menemukan penyebab getaran kencang tadi. Kemudian kapten memeriksa kerusakan pesawat lagi, dan John disuruh memberitahu kejadian ini ke markas pusat. Setelah itu scene ditarik ke masa di mana John masih di bumi. Terlihat John bertemu kembali dengan Zoe. Lalu mereka mengobrol tentang pengalaman hidup mereka masing-masing. Zoe juga sempat bertanya kepada John, jika kau pergi ke Titan, apakah kau akan merindukan kehidupanmu di sini? Maksudnya di bumi. John menjawab tidak, karena dia seorang penyendiri, sindrom anak tunggal, jadi dia biasa hidup sendiri. Balik lagi ke pesawat, di sana kapten tidak menemukan kejanggalan yang besar tentang kerusakan di pesawat. Namun di satu sisi, Ness terlihat panik, dikarenakan kerusakan yang ada. Apalagi markas pusat di Austin susah sekali dihubungi. Jadi dia mengira sistem di pesawat telah rusak. Namun sang kapten membantah dan mengatakan kalau semua sistem di pesawat masih berjalan dengan baik.
Tapi Ness tetap bersikeras bahwa ini akan menjadi tanda bahaya bagi mereka. Ness takut di saat slingshot dilakukan, kerusakan pesawat akan melebar dan bahaya terbesarnya dapat membunuh mereka. Akan tetapi Kapten mengatakan, jika kita belum mendapat informasi dari pusat, maka perjalanan mereka tetap dilanjutkan, serta tetap harus fokus. Di sisi lain, Ness masih was-was dengan keadaan yang sudah terjadi. Ness berusaha memberitahu John atas ketakutannya tersebut. Ness mengatakan kalau dirinya ingin membatalkan misi ke Titan lalu kembali ke bumi. Tapi John seperti menolak usul dari Ness. Kemudian Kapten memanggil mereka. Ternyata Kapten mendengar percakapan mereka soal pembatalan misi ke Titan. Kapten langsung bertanya kepada Ness, jika kita putar balik dan kembali ke bumi, kita akan disalahkan karena kegagalan misi yang mereka lakukan. Apakah kau mau bertanggung jawab? Tapi Ness tidak menjawab. Kapten meminta kepada mereka jangan khawatir dan tetap bekerja sama sebagai tim, agar perjalanan mereka berjalan dengan lancar. John setuju dengan perkataan Kapten, tapi Ness tetap terlihat panik. Setelah itu Ness terlihat menemui John diam-diam. Ness meminta kepada John untuk mengatur ulang waktu hibernasinya, yang dari 90 hari menjadi 89 hari 12 jam. Karena dalam 12 jam di saat pesawat mencapai orbit Jupiter, Ness berencana mengubah rute pesawat ke arah bumi, bukan ke Titan. Namun John menolak rencana Ness, karena dia setuju dengan usulan Kapten. Tapi Ness mengatakan kalau Kapten akan membunuh kita. Tanpa sepengetahuan mereka, Kapten sedang mendengar percakapan mereka. Lalu Ness bercerita tentang kejadian di masa lampau, tentang ada 11 ilmuwan serta satu komandan yang melakukan riset di Antartika. Namun 11 ilmuwan itu dibunuh oleh komandan mereka, karena mereka melawan perintah dari komandannya. Cerita itu pun disangkut pautkan dengan keadaan di sini. Ness mengira kalau Kapten akan membunuh mereka. John jadi terpengaruh atas perkataan Ness. Jadi dia setuju dengan rencana Ness dengan syarat jika mereka bangun dari hibernasi tapi tidak menemukan kerusakan lebih lanjut di pesawat, maka perjalanan ke Titan tetap dilanjutkan. Ness setuju. Ness lalu meminta kode sandi kapsul hibernasinya John. Lalu Sin berganti ke rumah Zoe. Di sana terdengar berita gempa yang akan terjadi di Meksiko dalam 1 bulan mendatang. Dari sini udah terlihat plot twistnya. Setelah itu Sin memperlihatkan John yang baru bangun setelah hibernasi. Lalu dia sekilas melihat Zoe, namun dengan cepat menghilang. Kemudian Ness nyamperin John dan mengatakan semua persiapan telah selesai. Tapi John bertanya kepada Ness, apakah hibernasi memengaruhi pikiranmu? Lalu John menjelaskan kepada Ness kalau dia sering melihat Zoe di dalam pesawat ini. Ness mengatakan kalau itu bukan Zoe. Dia juga mengatakan kalau John akan segera menemui Zoe, karena mereka akan pulang. Setelah itu Ness mengajak John melihat planet gas terbesar. Ness menyuruh John melihat planet itu sebelum kembali ke bumi. Namun tiba-tiba John menolak rencana Ness untuk pulang ke bumi. Dia juga mengatakan kalau dia tidak mau mengkhianati Kapten. Mendengar hal itu, Ness mencoba meyakini John tentang rencananya membatalkan misi. Tapi John mengatakan kepada Ness kalau tanda-tanda kerusakan pesawat lebih lanjut tidak terlihat. Mendengar itu, Ness menjadi kesal kepada John. Akan tetapi tiba-tiba Kapten datang lalu menyuruh Ness memeriksa jumlah persediaan di kapal. Namun Ness menolak. Kemudian Kapten terlihat mengatakan sesuatu sambil berbisik kepada Ness. Setelah itu Ness pergi. Kapten lalu berbicara kepada John. Kapten bertanya apakah kita teman. John menjawab iya. Hal itu membuat Kapten senang. Kemudian Kapten mengajak John minum bersama. Kapten lalu mengatakan, jika di antara kita menemukan masalah yang begitu besar di pesawat Odyssey, maka dia akan membatalkan misinya. John setuju dengan perkataan Kapten. Lalu Kapten meminta kepada John agar semua kru terfokus kepada slingshot. Sin pun berganti kepada Ness yang sedang kebingungan. Saat John datang, dia tetap berusaha meyakinkan John untuk membatalkan misi ke Titan. Namun John tetap menolak rencana Ness. Kemudian Kapten datang. Ness menuduh kalau Kapten yang menyuruh John untuk mengatakan tidak ditemukan kerusakan lebih lanjut di pesawat. Lalu Ness berkata kepada Kapten, jika kau memaksa melanjutkan perjalanan ini, kau membunuh kita semua. Namun Kapten bertanya kepada John, apakah kita bisa melakukan slingshot tanpa Ness? Dijawab John bisa. Ness yang mendengarnya menjadi kesal. Kemudian saya memperlihatkan Ness semakin stres, tapi di sisi lain John dan Kapten tetap terlihat santai saja, serta tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Setelah itu John kembali memeriksa lambung pesawat yang remuk karena getaran yang pernah terjadi. Namun di saat dia lagi memeriksanya, terjadi robekan di bagian pesawat yang membuat John terisap keluar. Akan tetapi ternyata itu hanya hayalannya John. Lalu Kapten memanggil karena sebentar lagi slingshot akan dilakukan. Namun tiba-tiba Ness datang. Dia memohon kepada John untuk membatalkan misi ini dan kembali ke bumi. Tapi John tetap mengabaikan Ness. Lalu Sin memperlihatkan persiapan pesawat akan melakukan slingshot. Terlihat yang menyebabkan slingshot hanya Kapten dan John, sedangkan Ness hanya duduk menonton. It's been nice knowing you, gentlemen. We only get one
shot at this. Come on. 5. You got it? Right. John, you got it. Third thruster. Warning. System Steady. Dan mereka berhasil melakukan slingshot. Kemudian mereka pergi minum untuk merayakannya. Setelah itu Sam memperlihatkan John yang berada di ruang radio. Dia kembali mencoba berkomunikasi dengan markas pusat di Houston. Tapi dia malah mendengar suara keras yang memanggil namanya. Dia pun langsung memberitahu hal itu kepada Kapten dan Ness. Namun Kapten mengira itu kebingungan John saat berhalusinasi. Ness pun mengatakan itu hanya fantasi John. Tapi John bersikeras kalau yang dikatakannya benar. Lalu Kapten menyuruh mereka bersiap berhibernasi. Kemudian Sam berganti ke rumah Zoe. Di sana John mengucapkan salam perpisahan kepada Zoe karena dirinya akan melakukan perjalanan ke Titan. Namun Zoe terlihat sedih. Dia tidak ingin John pergi. Zoe ingin John tetap di sini, tapi hal itu malah membuat John marah. Kemudian Sam kembali ke pesawat. Di sana John terjatuh dari kapsul hibernasinya. Lalu dia kembali melakukan aktivitas fisik seperti biasa. Akan tetapi di saat dia istirahat, John malah melihat Zoe berada di dalam pesawat. Hal itu membuat John kaget. Dia mencoba mengejar Zoe, namun malah dikagetkan oleh Kapten. Kapten lalu menyuruh John menemui Ness, karena Ness menemukan sesuatu di ruang rektor. John pun menemui Ness, lalu dia bertanya ada apa. Ness mengatakan kalau output rektor mulai meningkat, itu dapat menyebabkan rektor mati. Kalau rektor mati, maka pesawat harus menggunakan tenaga surya dan baterai, agar tetap bergerak, namun itu tidak cukup kuat untuk mendorong pesawat. Lalu John bertanya kepada Ness, apakah kamu memberitahu Kapten soal dirinya yang sering melihat Zoe di dalam pesawat? Namun Ness menjawab seperti orang linglung, karena efek obat hibernasi. Bahkan Ness mengatakan banyak hal aneh. John pun langsung mencoba menenangkan Ness. Kemudian Kapten memanggil mereka berdua. Kapten bertanya kepada Ness, apa yang dia temukan di ruang rektor. Ness mengatakan ada penurunan output rektor sebesar 20%. Namun John seperti tidak percaya omongan Ness. Tapi Kapten mengatakan kalau yang dikatakan Ness benar. Output rektor turun sebesar 20%. Hal itu jika dibiarkan dapat menyebabkan mereka tidak akan sampai ke Titan. Lalu Kapten memberitahu penyebab output rektor turun, yaitu ada orang yang mengeluarkan perintah tingkat rendah ke sistem yang menyebabkan penurunan daya, dan orang itu adalah John. John kaget, dia merasa tidak melakukannya, namun terpampang jelas namanya di komputer. Kapten langsung mengeluarkan pistol, seperti ingin menembak mereka berdua. Kapten menganggap kalau ada sabotase di sini. Kapten akan memberikan mereka berdua hukuman, namun sebelum itu mereka dipaksa hibernasi dulu. John langsung berkata, lebih baik aku ditembak daripada masuk ke kapsul hibernasi lagi. Kapten pun bersiap menembaknya, tapi John bilang itu hanya bercanda. Lalu scene berganti saat John akan melakukan hibernasi. Akan tetapi di saat John masuk dan bersiap hibernasi, di luar kapsul, Kapten menyerang Ness hingga tidak sadarkan diri. Setelah John terbangun dari hibernasinya, dia langsung mencari Ness. Dia mengingat saat Kapten menyerang Ness, tapi Kapten tiba-tiba muncul di belakangnya. John langsung bertanya di mana Ness kepada Kapten. Kapten menjelaskan kalau dia sengaja menempatkan Ness di bagian bawah pesawat sampai mereka tiba di orbit Titan, agar di sini kembali aman terkendali. John lalu bertanya kembali apakah kita akan sampai ke Titan. Kapten menjawab tentu bisa. Lalu Kapten membahas cerita Ness tentang 11 ilmuwan dan 1 komandan. Kapten menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Waktu itu, di saat 11 ilmuwan menemukan retakan di Antartika, sang komandan menyuruh mereka untuk pergi ke pangkalan terdekat. Namun 11 ilmuwan itu tidak mau, jadi sang komandan pergi sendirian ke pangkalan. Tapi sayangnya komandan tetap tewas membeku karena melewati suhu di bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan 11 ilmuwan itu memilih untuk bunuh diri dengan menembak kepala mereka sendiri. Setelah itu Kapten memberi perintah kalau misi mereka ke Titan harus tetap dilanjutkan dan menyuruh John untuk terus mencoba berkomunikasi dengan markas pusat di Houston. Lalu scene berganti saat John memeriksa diagnosa radar, tapi tiba-tiba tangannya bengkak, namun itu ternyata hanya halusinasinya John. Kemudian ada suara yang memanggil namanya, dia pun mengeceknya, tapi Kapten tiba-tiba memanggil. Dia bertanya bagaimana, apakah bisa menghubungi pusat, dijawab John belum bisa. Lalu Kapten menyuruh John makan, namun John mengatakan dia tidak lapar. Akan tetapi Kapten tiba-tiba membahas soal Zoe. Ternyata Zoe adalah pasangan bohongan untuk John. Tim seleksi panitia sengaja menugaskan Zoe untuk dekat dengan John agar melatih keberanian emosionalnya. John yang mendengarnya tidak percaya begitu saja. Lalu Kapten mengatakan, kau ingat pertemuanmu di kedai kopi? Dia sengaja dihadirkan di situ. Kemudian di kelas Titan, dia sengaja duduk di sebelahmu, padahal masih ada bangku yang lain.
Dan bagaimana bisa Zoe jogging di dekat apartemenmu, padahal tempat tinggalnya jauh dari sana? John yang mendengarnya jadi stres sendiri, lalu bertanya bagaimana kau tahu ini semua. Kapten menjawab karena dirinya adalah salah satu dari tim seleksi tersebut. John yang mendengarnya hanya mengatakan kalau semua itu hanya kebohongan belaka. Lalu John pergi ke ruang radio untuk berkomunikasi dengan markas pusat di Houston. Di saat John mulai berkomunikasi, dia berhasil tersambung dengan markas pusat. Seseorang dari markas pusat bertanya, "Apa statusmu, John?" John mengatakan kami yang di atas pesawat Odyssey One tidak baik-baik saja. Setelah itu komunikasi tiba-tiba terputus, lalu kapten menyuruh menemuinya. Kemudian John mengatakan kepada kapten kalau dia berhasil berkomunikasi dengan markas pusat, tapi kapten tidak percaya. Karena jika memang John berkomunikasi dengan markas pusat, maka akan terekam di komputer. Lalu kapten memperlihatkan di monitor saat John berbicara sendiri. Hal itu membuat John bingung. Kemudian kapten menyuruh John duduk, lalu kapten mengatakan kalau dia akan membantunya melewati semuanya, asal kita saling percaya. Setelah itu John dan kapten mengobrol sambil berkeliling, namun tiba-tiba John masuk ke ruangan dan mengunci dirinya. Dia langsung meminta kepada kapten untuk bertemu dengan Ness, tapi kapten bilang kalau Ness baru mulai hibernasi. Namun John menyuruh kapten untuk membangunkannya. Kapten bilang hal itu tidak dapat dilakukan, lalu menyuruh John keluar. Setelah John keluar, dia meminta untuk diantarkan ke Ness. Akan tetapi dia diserang oleh kapten. John pun melawan kapten dan akhirnya John berhasil mengalahkannya. Kemudian John berusaha mencari keberadaan Ness, namun dikejar oleh kapten. Akan tetapi John berhasil mengalahkan kapten lagi. Lalu dia pergi ke ruangan monitor. Dia kembali mencari di mana Ness lewat CCTV, tapi tidak ditemukan. Tiba-tiba kapten datang lagi, tapi John berhasil melumpuhkannya kembali. Setelah itu John memerintahkan komputer untuk menghidupkan suara. Lalu dia bertanya kepada komputer di mana Ness. Komputer menjawab dia di dalam pesawat. Kemudian John bertanya kembali di mana Kapten Frank. Komputer menjawab dia di dalam pesawat. Itu membuat John kaget. Lalu dia bertanya kembali ke komputer, apa manifest kru? Komputer menjawab, manifest kru Odyssey One Kapten John Frank Ness. Disinilah plot twistnya baru dimulai. Ternyata selama ini John hanya sendirian di dalam pesawat Odyssey One. Jadi Ness serta kapten yang dari awal film dia melihatnya itu tidak nyata. John menjadi sedih saat baru mengetahuinya. Kemudian bertanya kepada komputer apakah aku sendirian. Dijawab komputer iya. Setelah itu dia pergi ke ruang radio. Dia sekali lagi mencoba menghubungi markas pusat di Houston. Tiba-tiba dia mendengar Zoe berbicara lewat sambungan radio itu. John tidak percaya itu Zoe, namun Zoe menjelaskan kalau penyebab halusinasi yang kau rasakan itu dari obat hibernasi yang disuntikan ke tubuhnya. Makanya dia sering berhalusinasi. John lalu menjelaskan kalau dia membunuh Kapten Frank dan Kapten Frank membunuh Ness. Dia juga bertanya kepada Zoe, ada berapa orang di dalam pesawat Odyssey One? Zoe menjawab hanya kamu. Karena Odyssey One hanya mendukung satu orang saja. Kemudian Zoe mengatakan kalau sebenarnya dia tidak pernah berada di luar angkasa. Dia sekarang berada di bawah tanah dengan kedalaman 1000 kaki. Tim ATS membangun fasilitas pelatihan di Meksiko. John tidak tahu hal itu dikarenakan saat peluncuran John berada di dalam mode hibernasi. Tapi John mengatakan dia melihat Jupiter, bahkan dia berhasil melakukan slingshot. Namun Zoe mengatakan kalau itu semua adalah replika yang sengaja dibuat sesempurna mungkin. Lalu John meminta untuk dijemput. Zoe mengatakan kalau tim Matthias akan berusaha menjemputnya, namun sedikit sulit karena akses terowongan terkena gempa dan kabel komunikasi terputus. Karena hal itu penyebab komunikasi dengan markas pusat sulit terhubung. Jadi tim Matthias sedang melakukan pengeboran agar dapat mengeluarkan John dari sana. Lalu Zoe menyuruh John membuka kunci udara dan pergi keluar agar dia dapat naik ke atas. John pun bergegas membuka kunci udara, namun tiba-tiba kapten datang. Dia menyuruh John untuk tidak membuka pintu itu. Lalu John berkata, kau tidak nyata, kau tidak bisa melakukan apapun terhadapku. Kapten kemudian menjawab, aku yang berada di depanmu sekarang dan kau lebih percaya dengan orang yang berkomunikasi denganmu di radio yang belum tentu benar adanya. Kapten berusaha mengacaukan pikiran John, namun John lebih percaya dengan perkataan Zoe. Dia pun langsung membuka kunci udara, tapi kapten mengatakan, kau akan terisap keluar setelah membuka pintu itu. Kau akan mati John dalam 15 detik. Namun John mengabaikan perkataan kapten dan tetap membuka pintu udara. Pintu udara akan terbuka dalam waktu 15 detik. Dia sempat bertanya kepada Zoe, apakah kau di sana? Zoe menjawab iya. Pintu udara pun terbuka dan asap tebal menghalangi pandangan John. Dan saat asap itu hilang, langsung terlihat kalau dia benar-benar di dalam tanah. Ternyata perkataan Zoe benar, dia memang berada di kedalaman 1000 kaki di bawah tanah. Lalu dia cepat-cepat bergerak ke atas.
Terlihat tim Mathias sedang mengebor tanah agar dapat menyelamatkan John, dan film pun selesai. Gila, kasihan si John. Dia seperti terkena prank oleh atasannya, padahal dia sudah niat dan siap pergi ke Titan, tapi malah dikirim ke dalam tanah. Dari film ini kita juga bertanya-tanya, NASA, Neil Armstrong, apakah mereka benar pernah keluar angkasa? Apakah mereka benar pernah ke bulan? Apakah gambar-gambar planet yang selama ini kita lihat benar adanya? Aku jadi sangat penasaran. Hal itu masih menjadi misteri alam semesta, bahkan dunia ini. Mungkin benar kalau NASA dan Neil Armstrong berhasil pergi ke luar angkasa atau pergi ke bulan. Semoga kamu dapat pelajaran juga setelah menonton film ini. Kalau apa yang terjadi di dunia ini masih belum pasti kalau kita tidak melihatnya secara langsung. Oke sobat, terima kasih sudah menonton pembahasan film dari Nostalgia Film. Semoga kalian menyukainya. Dan aku meminta maaf jika masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you.